Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawi Sani Fariski dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran, NIM 18315021198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen strategi. Konsep-konsep dasar. Yang pertama, manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating. Keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa yang akan datang. Yang kedua, manajemen strategi berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal strategis. Yang ketiga, strategi adalah suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai oleh penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang keempat, strategi adalah tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perusahaan perlu memiliki core competence dalam bisnisnya agar mampu menghadapi kecepatan inovasi produk dan pasar, serta perubahan pola konsumen. Model-model manajemen strategi. Model 1, Thomson dan Strickland. Proses manajemen strategi 5 tugas atau kegiatan. Berikut adalah gambar serta sumbernya. Strategic Vision and Business Mission. Visi strategis menjawab pertanyaan, what are we trying to do and to become? Yang artinya adalah apa yang akan kami lakukan dan kami raih. Itu adalah gambaran tentang apa yang diinginkan dalam 5-10 tahun ke depan. Lalu yang kedua, misi bisnis menjawab pertanyaan, who we are, what we do, and where we are headed. Yaitu adalah jawabannya akan menjadikan identitas organisasi yang kuat. Lalu yang ketiga, visi dan misi dirumuskan dalam pertanyaan yang jelas, kuat, serta lugas. Lalu contoh pernyataan visi dan misi. Yang pertama, A. Fish rent a car. Our business is renting a car. Our mission is total customer satisfaction. Lalu yang kedua, compact computer. To be the leading supplier of PCs and PC servers in all customer segment. Lalu yang ketiga, Eastman Kodak. To be the world's best in chemical and electronic imaging. Lalu yang keempat, Telkom, yaitu menjadi penyedia jasa telekomunikasi berkelas dunia. Setting objectives. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengubah pernyataan misi bisnis dan arah perusahaan ke dalam target kinerja yang spesifik dan dapat mengukur kemajuan organisasi. Lalu yang kedua, tujuan harus bersifat menantang dan menuntut upaya disiplin dan usaha keras. Yang ketiga, penetapan tujuan perusahaan meliputi target kinerja jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu yang keempat, penetapan tujuan harus dilakukan oleh seluruh manajer pada setiap unit.
Setting Objectives Part 2. Yang pertama, terdapat dua jenis indikator kinerja, yaitu pertama, Financial Objective (FO) atau sasaran keuangan. Yang kedua, Strategic Objective atau SO atau sasaran strategis. FO penting sebagai indikator perkembangan dan kemakmuran perusahaan. Lalu, SO penting untuk menetapkan upaya manajerial dalam memperkuat bisnis dan daya saing secara keseluruhan. FS meliputi return on investment, cash flow, earning growth, dan lain-lain. Serta SO meliputi pertumbuhan relatif dengan rata-rata industri, tingkat biaya dibandingkan pesaing, memperluas pangsa pasar, dan lain-lain. Pernyataan sasaran keuangan dan strategis. Exxon, to provide shareholders a secure investment with a superior return. Yang kedua, Apple Computer, to offer the best possible personal computing technology and to put that technology in the hand of as many people as possible. Lalu yang ketiga, Nation Park, to build the premier financial service company in the US. Berikut adalah penjelasannya. Exxon, yaitu untuk memberikan pemegang saham investasi yang aman dengan pengembalian yang unggul. Lalu Apple Computer, untuk menawarkan teknologi komputasi pribadi terbaik dan untuk menempatkan teknologi itu di sebanyak mungkin orang. Nation Park, untuk membangun perusahaan jasa keuangan utama di Amerika Serikat. Crafting strategi. Yang pertama, strategi organisasi merupakan tindakan dan pendekatan bisnis yang digunakan manajemen untuk mencapai kinerja organisasional yang ditargetkan. Lalu yang kedua, objektif merupakan ends atau tujuan, sedangkan strategi adalah means atau alat untuk mencapainya. Lalu yang ketiga, pembuatan strategi dimulai dengan adanya analisis dan diagnosis yang akurat terhadap situasi internal dan eksternal perusahaan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan benar tentang suatu organisasi. Lalu yang keempat, strategi merupakan bauran dari tindakan proaktif atau intent dan reaktif atau adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sebaliknya, outside in dan bukan inside out. Crafting strategi part 2. Yang pertama, strategi perusahaan merupakan sesuatu yang dinamis, selalu berkembang, dan selalu dapat direvisi kapanpun para manajer. Bila melihat ada jalan perbaikan atau kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan bisnis terhadap kondisi yang berubah. Lalu, strategi perusahaan memiliki bagian yang kelihatan dan tersembunyi dari pandangan luar. Strategi implementation dan execution. Yang pertama, implementasi strategi is an action-oriented make it happen activity atau organizing, budgeting, policy making, motivating, culture building, and leading are all part of achieving the target result. Lalu yang kedua, kata kuncinya adalah fit atau matching antara kondisi internal organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Penjelasan strategi implementation dan execution. Implementasi strategi adalah kegiatan yang berorientasi pada tindakan, mewujudkan, mengorganisasi, mengeluarkan, dan membuat. Evaluating performance. Misi perusahaan, sasaran, strategi, dan pendekatan terhadap implementasi merupakan aspek-aspek yang tidak akan pernah selesai. Mengevaluasi kinerja, mengamati perubahan pada lingkungan sekitar, dan membuat penyesuaian merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses manajemen strategis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.